Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Di malam yang ke-10 dan atau yang ke-11 yang siamnya hari Sabtu, kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah siam kita. Proses spiritual ibadah puasa tidak akan diraih dengan maksimal jika tidak didasari oleh keyakinan yang mantap, keikhlasan yang tulus, dan kecintaan yang mendalam. Di surah Al-Baqarah yang terkenal 183, Syekh Imam Asy-Sya'rani dalam tafsirnya yang dikutip oleh Akhbarul Yaum Utama Utsaqafah juz kedua halaman 264. Dia menyampaikan, mengutip sebuah hadis qudsi, ya man amantu bi wa ahbabtumuni katabtu alaikumus syiyam. Kokoh keyakinannya terhadapku dan dalam cintanya padaku, aku sungguhnya mewajibkan puasa kepada kamu. Artinya kewajiban puasa itu tanpa didasari dua syarat tidak akan sukses besar dilaksanakan oleh kita. Yang kedua, sebenarnya kita kenal bahwa Imam Syekh Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa an-nasyama ibadatun asliyatun wa ibadatun qadimah. Bahwa puasa itu adalah yang paling asal sebelum para nabi dan rasul disuruh ibadah yang lain. Pertama kali disuruh ibadah puasa. Jadi ibadah asliyah dan qadimah ini sejak Nabi Adam alaihissalam dilakukan. Tetapi secara teks di dalam surat Maryam ayat 24 sampai ayat 27 dijelaskan bahwa puasa secara teks para al-ummah, para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad hanya ibunya Nabi Isa alaihissalam. Itu Siti Maryam. Di dalam surat Maryam disebut pana ada min tahtiha ala tahzani qad ja'ali rabbuki tahtaki sariyah wa huzzi ilaika zinahlah tusakit aliki rotaban janiyah. Masalah ini. Siti Maryam pernah galau dan pernah sedih. Pernah derita, hampir jiwanya tertekan. Kenapa punya anak tanpa seorang suami? Tetapi Jibril memanggilnya. Ala tahzani. Kau jangan sedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan minuman di bawah dirimu. Bahkan huzi ilaika jinah. Huzi ilaika bijinah lah. Pohon kurma yang kering, goyangkan olehmu pasti menggugurkan buah yang matang dan bisa dimakan. Karena itu Siti Maryam diperintahkan, kuli wasrobi wa qaryain. Makanlah oleh kamu makanlah oleh kamu makanan yang sudah disiapkan dari rotab dan minumlah dari air yang disediakan. Dan kamu harus bersenang hati. Tetapi ada satu syarat kesenangan makan dan minum.
Yaitu katakan olehmu kepada siapapun orang yang datang kepada kamu, inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernazar lillahi ta'ala untuk berpuasa. Apa bentuk puasanya? Ukalimul yauma insiya. Aku tidak akan ngomong kepada orang hari ini. Jadi awal atau diam. Makanya di dalam kitab yang ditulis oleh para ahli tafsir, misalnya Ibnu Katsir di juz kedua halaman 119 menjelaskan bahwa kata-kata sauma itu adalah asumtu. Kalau sauma yasumu siyaman, yaitu al-imsak anil muftirat, menjaga dari yang membatalkan, tetapi asumtu dari somita atau somata yasmitu somtan, yaitu namanya tarkul kalam. Makanya seorang ulama besar, Syekh Al-Alim Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, dia menyerahi sebuah kitab yang ditulis oleh beliau terakhir. Itu nama kitabnya kitab Bidayatul Hidayah. Karangan Imam Ghazali dari ratusan kitab terakhir, dia berikan syarah oleh Syekh Nawawi bahwa hibdul lisan ala tarkul kalam. Jaga lisanmu artinya tidak bicara yang kotor. Sebab apa? Sebab bicara yang kotor itu ada sebuah larangan. Di Al-Quran sama dengan orang berbuat musyrik kalau berbicara kotor. Allah berfirman di Al-Quran, wastanibu rizsa minal authan wastanibu qaula zur. Jauhi olehmu berhala dan jauhi kata-kata kotor. Sehingga ulama ahli-ahli tafsir berdasarkan hadis Nabi dan Quran, dan terutama dikutip oleh mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i, bahwa banyak sekali yang puasa hanya dahaga dan lapar, tidak ada pahalanya puasa itu. Kenapa? Karena gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Kalau Imam Ghazali menjelaskannya sebuah hadis Nabi, khamsun yubni syam, ada 5 saja yang dalam puasa. Hizbu, berbohong. Kedua, al-wa'li bil halal, cedera janji, tidak tepat janji. Yang ketiga, al-ghibah, menggunjing. Yang keempat, an-namimah, provokator. Yang kelima, an-nadru bisahwati, memandang dengan syahwat. Yang 4 ini semua berkait kepada lisan. Sedangkan yang 1 berkait kepada mata. Kenapa? Karena kita sering dengar bahasa kita. Kalau ditanya, dari mana datangnya cinta? Pasti semua menjawab, dari mata turun ke hati. Tetapi kalau ditanya, dari mana datangnya cinta kepada Allah? Dari hati naik ke mata. Artinya kalau orang sudah puasa, yakin iman dan kalau Imam Ghazali tadi menafsirkan ada 8. Dan yang 8 tadi ada yang sama. Cuma ada tambahannya. Itu al-la'nah. Mengutuk orang. Itu juga batal pahala puasanya. Kemudian tambahannya ad-du'a bil hilak. Mendoakan hancur kepada orang lain atau bangsa lain. Batal pahala puasanya. Kecuali dinas oleh Al-Quran bagi orang yang zalim. La yuhibbullahu al-jahra bil qusur. Allah tidak menyayangi kata-kata yang kotor. Illa madzulim, kecuali boleh berkata apapun yang dilarang kepada orang yang berbuat zalim, termasuk mengutuk kepada yang berbuat zalim, boleh. Menduakan hancur, boleh. Itu di Al-Quran. Tetapi orang yang baik-baik tidak boleh dikatakan hancur, batal pahala puasanya. Jadi kalau demo di bulan puasa kemudian mengutuk kepada yang zalim, tidak batal puasanya. Kalau memang yang di zalimnya ada orang, ya tadi sudah yakinkan zalimnya. Kemudian berikutnya kalau kita rinci tentang jumlah yang disebut di dalam hadis yang para ulama itu sebutnya berdasarkan Al-Quran, itu ada 11 yang membatalkan pahala puasa. Kalau kita rinci, wala tuti'il mukadzibin, itu dalam surat Al-Qalam ayat 8 sampai 33. Bahkan di ayat itu
Wala tuti'il mukadzibin. Tidak boleh kamu mengikuti kepada orang yang berbuat zalim. Maaf, wala tuti'il mukadzibin. Tidak boleh kamu mengikuti kepada orang yang berbuat dusta. Sebab apa? Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, akbun nas. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling aktabun nas? Rasul menjawab, al-qas, orang yang suka memelintir data, bicara tanpa data, tapi itu al-qas, itu adalah. Karena itu kalau disebut Bidayah 33, kadzalikal azab. Kalau buat dusta dan atau kamu ikut kepada orang berdusta, maka akan ditimpa dengan azab di dunia. Bagaimana di akhirat? Wala azab lebih besar lagi kepada orang yang berbuat dusta atau ikut kepada yang berdusta di akhirat, lebih besar lagi. Siksaannya adalah dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu tidak boleh berbuat bohong. Kamu bersikap lemah, lembut, sehingga mereka toleransi lemah lembut. Padahal sesungguhnya mereka tidak bersifat lemah lembut. Keinginan saja kita lemah lembut. Mereka tidak lemah lembut. Kita disuruh toleransi, tetapi justru mereka radikal. Jadi di ayat surat Al-Qalam itu sebutnya orang yang menuduh radikal kepada orang yang toleransi, batal pahala puasanya. Orang yang menuduh kepada Islam, apa tuh misalnya? Teroris. Padahal Islam bukan teroris, batal pahala puasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala tuti'i kulla khallafin mahin. Juga tidak boleh kamu mengikuti orang yang sumpahnya sumpah palsu, janjinya janji bohong. Dia bilang sudah banyak mobil yang dibuat, bahkan harus inden dulu, tetapi ternyata tidak ada itu mobil, maka khalaf. Janjinya bohong. Kalau kita membenarkan kepada yang bohong, sungguh tidak dari aku umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad juga tidak akan mengaku kepada kita. Kalau kita percaya kepada yang bohong, itu berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jelas hadisnya. Isma'u, dengar oleh kalian. Hal sami'tum, apakah kamu juga pernah dengar? Annahu sayakun badi umaro, setelah aku akan datang penguasa. Rasul sampaikan, man dakhala alaihim, barang siapa orang masuk ke lingkaran penguasa, fasaddaqa bikidbihim, lalu membenarkan perbuatan dustanya, wa ana ala dzulmihim, dan membantu kezalimannya, maka Rasul sampaikan, laisa minni, orang itu bukan umatku, walastu minhu, aku juga tidak akan ngaku umat kepada dia. Bahkan diancam, walaisa bi'awin ala haudi, dia tidak akan minum telagaku. Na'udzubillah min dzalik. Ini khalaf. Dan kemudian mahin. Yang ketiga adalah orang yang suka menghina, istihza, mengolok-olokkan orang. Ini adalah batal pahala puasanya. Kemudian berikutnya, hammazin masya'in binanin. Hammaz itu artinya mencerca maki, marah, tetapi tidak dengan tindakan. Kalau mencerca maki dan marah kemudian diaplikasikan, itu wailul likulli humazatil lumajah, hancur bagi orang itu mencerca maki dan memborgol orangnya. Sudah dicerca maki, ditangkap. Jadi orang yang menangkap di bulan Ramadan tanpa salah, batal pahala puasanya. Tapi kalau memang harus ditangkap, ya pahala. Itu disebut Al-Quran. Lalu berikutnya adalah mana'in lil khair, suka menghalangi yang baik. Gak boleh. Mau mudik tidak boleh kecuali di swab. Itu batal pahala puasanya. Orang baik kok mau datang silaturahmi gak boleh. Batal pahala puasanya yang melarang itu. Itu mana? Dan mu'tadin athim. Mu'tad artinya orang yang berlebihan, melampaui batas, di luar pik kemanusiaan.
bertindaknya, kejahatannya di luar kemanusiaan, itu batal pahala puasanya. Athimin, orang yang terus-menerus berbuat dosa, seharusnya bulan puasa itu berhenti berbuat dosanya, sebab setannya diborgol. Ini bulan puasa masih terus berbuat dosa. Athimin, orang yang athim terus berbuat dosa, batal pahala puasanya. Berikutnya, itu Pak, orang yang punya sikap jahat, yang punya kepribadian jahat, yang punya tabiat jelek, memang tidak batal, tapi ba'da dzalika zani. Berikutnya, wa idza tusla alaihim ayat sabilul awwalin, apabila di ayat-ayat kami mereka kan itu adalah rekayasa. Itu kalau orang memahami Quran tidak sempurna, kemudian diucapkan, maka batal pahala puasa. Kita pahala tersebut, tetapi perlu juga ingat, karena ada beberapa hal yang ingin sampaikan karena sangat prinsip. Pertama, bermulai puasa bukan dari waktu subuh, tapi dari waktu imsak. Kitab-kitab fikih yang Al-Fakir, lihat seluruh Imam Syafi'i, Hambali, bahwa mulai puasa dari imsak fajar, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Mulai puasa sehingga sudah nampak seperti benang putih dari gelapnya gelita malam, itulah mulai puasa dari situ. Yang itu disebut subuh, wa subhi idza tanaffas, subuh itu sudah jelas, itu tidak dan waktu sholat. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa hadis yang menjelaskan awal puasa rahmat dan hadisnya, kitab Al-Huzaimah, Imam Turmudi, Imam Nasai, bahwa bagian 1 bulan Ramadan awalul rahmah wa awsatu maghfirah, sahih hadisnya, sebab ada puasa awalnya maghfirah, awalnya rahmah, tengahnya maghfirah, ujungnya itu benar. Mendengar dari YouTube perlu diseleksi dulu siapa ustadznya. Lebih baik Bapak tanya ke guru masing-masing. Kalau tidak Bapak berdosa, sebab ada orang yang ngaku ustadznya tapi selalu kebelingar. Mudah-mudahan ini orang yang kebelingar diberikan tobat oleh Allah. Tidak boleh ngomong sembarang, wala tuti, tidak boleh ikuti. Sebab al-mukatsibin, berdusta dia, bahkan tadi merusak kepalanya. Saya Al-Fakir sekali tadi untuk memberitahu, tapi kita juga harus memperingatkan kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberikan taufik dan hidayah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disempurnakan sampai tanggal terakhir dah. Sebab nanti ada yang lebarannya kan gak sama, yang hari itu ada yang hari Ahad. Itu dua-duanya benar. Sebab lebarannya mungkin nanti ya pokoknya bulan Syawal lah lebarannya gitu. Tetapi kalau ada yang Sabtu yang Ahad, ini untuk Lailatul Qadar semuanya tidak ada malam genap, Pak. Sebab kalau puasa hari Sabtu, malam ganjilnya malam Sabtu. Jadi pokoknya Sabtu, Jumat, Ahad, Senin semuanya genap. Semuanya ganjil. Mudah-mudahan kita penuh di sini isi. Tidak ada malam
genap ganjil semua. Coba ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.